Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Muhammad Ramdan dan rekan saya ada Bang Rifki Arif Munandar. Di sini kami akan menjelaskan atau eh, mempresentasikan pengenalan Korba untuk memenuhi tugas sesi 6 matkul sistem terdistribusi Bapak dosen Bapak Hermanto. Nah, oke. Selanjutnya kita akan langsung saja akan mempresentasikan pengenalan korba. Nah, adapun pengertian dari korba, korba disingkat eh, adalah Common Object Request Broker Architecture. Adalah sebuah standar industri untuk membangun aplikasi yang terdiri dari objek-objek yang terdistribusi pada jaringan. Korba memungkinkan objek-objek tersebut untuk berkomunikasi satu sama lain menggunakan protokol yang terstandarisasi dan independen dari bahasa pemrograman dan platform yang digunakan. Nah, selanjutnya adapun arsitektur dari Korba. Korba memiliki beberapa lapisan, yaitu lapisan pertama, lapisan objek merupakan tempat objek korba berada. Dan yang kedua, lapisan jaringan mengatur bagaimana objek tersebut berkomunikasi satu sama lain. Adapun yang ketiga, lapisan transformasi bertanggung jawab atas gilir pengiriman pesan antara objek-objek tersebut. Nah, adapun eh, gambar di sini atau eh, tempat-tempat lapisan dari korba itu sendiri terdiri dari ORB, yaitu objek bus yang bergambarkan vertikal. Nah, adapun ini seperti application, interface, common domain interface ada di lapisan yang kedua dan adapun objek interface terdapat di lapisan yang ketiga. Nah, adapun objek manajemen arsitektur. Nah, ini disebut arsitekturnya dari Korba seperti ini yang atau disebut dengan OMA. Nah, selanjutnya adapun penggunaan dari Korba. Secara umum, untuk menggunakan Korba, perancangan perlu mengikuti beberapa langkah. Nah, itu ada yang pertama, langkah pertama yaitu membuat spesifikasi objek yang akan digunakan dalam aplikasi. Dan yang kedua, menggunakan IDL, Interface Definition Language, untuk mendefinisikan antara muka objek. Dan adapun yang ketiga, menggunakan ORB, Object Request Broker, untuk menghubungkan objek yang berada dalam aplikasi. Nah, adapun yang keempat, mengimplementasikan objek pada server, membuat klien. Yang terakhir, membuat klien yang dapat mengakses objek pada server. Nah, selanjutnya, adapun contoh dari kasus penerapan sistem terdistribusi pada aplikasi Tokopedia, yaitu adapun sejarahnya atau pendiri-pendiri dari Tokopedia, yaitu ada dua orang dengan latar belakang IT. Yaitu yang pertama ada William Tanuwijaya, asli berasal dari Pemalang, Siantar atau Sumut, Sumatera Utara. Dan yang kedua ada Leontinus Alpha Edison yang aslinya berasal dari Pontianak, Kalimantan Barat. Tentunya dibantu juga oleh Victor Pungkong, yaitu CEO atau eh, Indonesia atau pemodal pertama untuk berdirinya aplikasi Tokopedia. Eh, Mereka juga mulai membangun Tokopedia sejak, nah, Tokopedia itu berdiri pada tahun 2019 oleh tiga orang tersebut yang mendirikan. Nah, untuk mengejar pertumbuhan pengguna yang sangat pesat
teknologi, Tokopedia pun harus terus berusaha menyesuaikan diri. Simak pengalaman dari 3 orang atau pendiri dari Tokopedia. Ternyata Blibli.com juga membuka arsitektur teknologi di belakangnya. Beberapa waktu lalu giliran Tokopedia yang berbagi pengalaman. Ini adalah inisiasi dari startup bisnis bersama Kodepolitan untuk mengadakan seminar online dengan mengundang Leon atau panggilan dari Leontinus untuk membagikan pengalamannya dengan teknologi di belakang Tokopedia. Tulisan ini merangkum berbagai poin yang menarik untuk disimak dari inisiasi tersebut. Nah, selanjutnya adapun Tokopedia memiliki arsitektur. Yang pertama yaitu network topologi CBN. Di sini eh, dapat juga Apache Server dan Oracle. Nah, walaupun Leon sebenarnya memang seorang gig engineer, dia sendiri mengaku bahwa dirinya hanya hub engineer. Latar belakangnya adalah bekerja untuk klien internship. Itulah sebab mengapa waktu pertama kali ia membangun Tokopedia, dia memilih Oracle sebagai pilihan database, Perl sebagai bahasa pemrogramannya, dan Apache Moonfall sebagai web servernya. Ya, pakai apa yang saya bisa aja, ujarnya, ujar dari Leon. Belakangan, sekitar 1 bulan sebelum Tokopedia meluncur, Leon merekrut seseorang engineer. Kali ini engineer Oracle yang digunakan saat itu adalah Oracle Express Edition 4G. Ini adalah versi gratisan dari Oracle dengan berbagai batasannya. Server yang digunakan adalah server fisik. Dan yang kedua, server ini identik. Nah, arsitektur ini terbilang sangat sederhana. Wajar memang untuk startup yang baru dibangun. Saat itu semua berkas yang diupload merchant dan pengguna langsung saja disimpan di web server tanpa CDN, ya, atau singkatan dari Content Delivery Network ataupun cloud storage. Leon bahkan belum mengetahui atau kurang paham terhadap CDN. Tidak hanya tentang CDN, ia bahkan belum tahu tentang WhatsApp atau Google Analytics, atau disebut juga perangkat untuk monitoring traffic kunjungan website. Nah, adapun slide yang kedua, arsitektur yang kedua yaitu apps topologi. Sekitar 1 bulan setelah Tokopedia meluncur, traffic tumbuh pesat, server Tokopedia pun mulai melambat. Arsitektur Tokopedia pun segera menyesuaikan, yaitu menggunakan Apache server dipecah menjadi 2. Satu untuk berbasis statik, satu lagi untuk konten dinamis atau dynamic content. Namun ini pun tidak bertahan lama. Server Tokopedia kembali mulai melambat. Ternyata banyak down juga ya dari Tokopedia ini untuk proses sampai saat ini banyak prosesnya ternyata. Adapun beberapa penyebab downnya Tokopedia. Yang pertama yaitu Oracle yang mereka gunakan mencapai batasnya. Versi ini kapasitasnya hanya terbatas hingga 4 GB. Ternyata eh, ruang dari Oracle tersebut hanya dikasih maksimal 4 GB. Nah, yang kedua tidak ada partisi. Jadi penyimpanannya partisinya tidak memakai partisi kayaknya ya untuk penyimpanan dulu. Nah, ada ya pun yang selanjutnya tidak ada replikasi database. Yang keempat, indexing yang jelek. Dan yang terakhir, semua aktivitas read atau write dilakukan pada database
server yang sama. Jadi cuma bisa di read sama di write atau di edit juga bisa di. Nah, adapun arsitektur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan, Bang. Oke, terima kasih Hari. Eh, untuk arsitektur ketiga ini muncul tidak lama setelah arsitektur kedua diupdate. Itu eh, background ceritanya itu Leon dan timnya segera berbenah setelah terdapat beberapa masalah yang tadi. Mereka melakukan beberapa perbaikan. Database akhirnya mereka ganti ke PostgreSQL, sebuah aplikasi database yang cukup populer di dunia open source karena PostgreSQL memang sudah mendukung replication. Maka Tokopedia memecah database-nya menjadi master dan slave. Nah, ini mulai kelihatan nih ada eh, sistem terdistribusinya mulai mulai terlihat di sini ada sistem master and slave. Nah, pilihan jatuh ke PostgreSQL karena menurut Leon ada banyak kemiripan dengan Oracle. Salah satu contohnya adalah dengan format datetime-nya. Nah, di bulan April 2015, Tokopedia sempat mengalami masalah yang cukup besar selama 21 hari akibat PostgreSQL. Penyebabnya tidak bukan adalah versi PostgreSQL yang mereka gunakan ternyata memiliki bug pada bagian indexingnya. Akibat bug ini, hasil query ke database menjadi kacau. Lalu Leon memberi contoh ketika mereka melakukan query ke satu record spesifik yang keluar bisa jadi 3 record. Nah, sayangnya Leon tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana akhirnya mereka mengatasi masalah ini. Nah, untuk selanjutnya itu arsitektur yang keempat. Tokopedia.com kembali melambat. Kali ini permasalahannya di bagian search-nya, walaupun tidak disebutkan. Dugaannya adalah pada masa ini fitur search di Tokopedia masih langsung dilakukan ke database PostgreSQL. Itu sebabnya ketika semakin banyak penjual yang mengunggah produknya, bisa hampir setiap detik, itu performanya menjadi semakin melambat. Akhirnya Tokopedia memilih menggunakan SOLR. Ini adalah mesin untuk pencarian yang sangat populer karena selain cepat dan relatif mudah, aplikasi ini juga open source dan gratis, walaupun secara default menggunakan Tomcat Web Server. Tidak perlu tahu banyak soal Java dan Tomcat untuk bisa membenamkan SOLR ke dalam sebuah aplikasi website, bahkan untuk website berbasis CMS seperti WordPress. Tetapi pertumbuhan pengguna Tokopedia memang tak terbendung. Situs Tokopedia pun mulai melambat lagi. Leon menyatakan jika mereka akhirnya menemukan penyebabnya di antaranya adalah pengguna Apache Mod Perl yang memakan banyak sumber daya atau resource. Selain itu, juga karena ada bagian dari kode pemrograman yang menyebabkan terjadinya memory leaks. Nah, ini bisa dilihat dari topologinya sudah menggunakan Nginx. Oke, next ke arsitektur kelima. Oke, terbentur dengan Apache yang memang sudah banyak dikenal haus akan sumber dayanya, Leon akhirnya tahu bahwa tentang Nginx, sebuah server yang bisa digunakan sebagai web server atau reverse proxy maupun load balancer. Nginx sebenarnya sudah mulai populer di tahun 2009. Nah, Tokopedia sendiri menggunakan Nginx sebagai load balancer dan web server. Dan karena Tokopedia masih menggunakan Perl, maka tentunya Nginx mod Perl juga digunakan. Awalnya mereka menggunakan metode round robin untuk load balancernya, tetapi dengan metode ini mereka kesulitan menemukan server yang bermasalah ketika terjadi kegagalan. Akhirnya metodenya dirubah menjadi kombinasi dengan clustering. Beberapa Nginx server digabungkan menjadi satu kelompok, bisa dilihat pada diagram. Eh, di dalam kelompok ini dilakukan round robin. Dengan begitu akan lebih mudah memantau server sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Lalu masalah timbul lagi, situs Tokopedia terbentur pada keterbatasan hardware. Kapasitas penyimpanan hard disk sudah hampir habis, penggunaan sumber dayanya 90-100%. Tidak ada cadangan dan tidak ada failover. Ini salah satunya juga disebabkan karena penggunaan hard disk tipe SATA yang lebih lambat namun lebih murah memang harganya ketimbang SSD.
Salah satu tim sysadmin Tokopedia akhirnya menyarankan untuk menggabungkan cluster FS, sebuah network file sistem di cloud, dengan cluster FS yang bisa membuat tempat penyimpanan dengan kapasitas yang sangat besar dan terdistribusi. Tokopedia menggunakan 8 server dengan 4 node untuk cluster FS ini. Namun untuk cluster FS tidak digunakan lama, Leon bercerita kalau mereka pernah mengalami kegagalan besar saat penggunaan cluster FS. Contohnya, saat proses unggah gambar berhasil ke dalam cluster FS, tetapi gambar tersebut tidak pernah muncul saat diakses pengguna. Nah, Tokopedia akhirnya tahu belakangan Tokopedia akhirnya menggunakan layanan CDN yang bernama Edgecast. Edgecast adalah penyedia layanan CDN terbesar kedua setelah Akamai. Nah, agak mengejutkan juga mengetahui cluster FS tidak bekerja seperti yang diharapkan, terlebih di bagian akhir seminar online yang diadakan menurut sumber yang kami baca. Leon mengatakan bahwa dua orang engineer sekaligus co-founder Cluster FS juga sempat membantu mereka langsung. Nah, lanjut untuk arsitektur berikutnya. Nah, ini sudah dilihat, bisa dilihat ini mulai kompleks. Nah, diagram ini ditampilkan secara garis besar bagaimana arsitektur teknologi yang digunakan Tokopedia saat ini. Gambar emoticon atau senyum itu adalah awal masuknya pengguna ke Tokopedia. Dari satu request akan dibagi ke dua load balancer, yaitu load balancer untuk konten statis dan load balancer untuk aplikasi. Nah, di diagram ini juga bisa kita lihat kalau penyimpanan berkas Tokopedia sudah menggunakan platform dari AWS atau Amazon Web Service, yaitu S3. Selain itu, Leon juga menyatakan jika mesin pencari Tokopedia kini sudah menggunakan cloud search dari AWS atau Amazon Web Service tadi. Secara total, kurang lebih sudah 20% arsitektur Tokopedia berada di AWS. Sekian dari kami. Kami cukupkan. Untuk kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan mohon maaf juga untuk kamera saya ada masalah teknis. Saya kembalikan ke Hari. Ya, terima kasih Bang atas penjelasannya. Ternyata Tokopedia juga banyak prosesnya dan banyak juga hambatannya. Nah, itu Tokopedia adalah contoh dari sistem Korba atau sistem yang terdistribusi. Nah, eh, ya cukup sekian dari kami untuk pembahasan pengenalan Korba dan contoh dari Korba untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem terdistribusi. Nah, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.